Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik 3A, masih tentang materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, dalam video pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan daur hidup hewan. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Pertama adalah daur hidup katak. Katak hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air. Telur katak biasanya ditemukan secara berkelompok, banyak. Setelah itu, cangkang telur pecah dan kemudian menjadi berudu. Tahap yang kedua ini yaitu berudu. Berudu kata lain yaitu kecebong. Sudah ada perubahan bentuk pada tahap ini. Mulut kecebong sudah membesar, ekor juga sudah ada. Selain itu, mereka juga bernapas dengan insangnya. Setelah 21 hari, kemudian menjadi katak muda. Nah, untuk proses yang ketiga, tahap yang ketiga adalah katak muda. Pada proses ini biasanya katak muda sudah berubah bentuknya menjadi terlihat seperti tangan dan kakinya atau mulutnya sudah tampak jelas. Kemudian juga ekornya berubah menjadi pendek. Beda halnya tadi seperti berudu. Kalau berudu tadi ekornya panjang. Setelah menjadi katak muda, ekornya menjadi pendek. Nah, kemudian lanjut ke tahap keempat, yaitu menjadi katak dewasa. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya, telur katak kini menjadi telur dewasa. Katak dewasa sudah memiliki paru-paru untuk alat pernapasannya di darat. Kemudian selain itu, pada saat tahap ini katak dewasa memiliki bentuk tubuhnya sudah menjadi sangat sempurna. Ekornya yang sudah hilang hingga kakinya yang sudah menjadi kuat dan melanjutkan aktivitasnya. Nah, jangan sampai lupa ya, pada saat dewasa ini katak bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Untuk selanjutnya yaitu daur hidup nyamuk. Nyamuk hidup hingga dewasa melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu telur. Nah, biasanya nyamuk bertelur sangat banyak, bisa sampai dengan 100 telur. Kemudian telur nyamuk menetas dan menjadi larva dalam waktu sekitar 1-2 hari. Kemudian melanjutkan tahap kedua yaitu larva atau jentik-jentik. Larva biasanya hidup di permukaan air dengan bernapas melalui sifon. Larva atau jentik-jentik berubah menjadi pupa dalam waktu sekitar 4-5 hari. Kemudian setelah menjadi larva, melanjutkan tahap ketiga yaitu menjadi pupa atau kepompong. Pada tahap ini, kehidupan pupa masih di air, kemudian perlahan membelah cangkang kepompongnya dan keluar secara perlahan dan menjadi nyamuk. Kemudian tahap nyamuk ini disebut tahap dewasa atau tahap yang keempat. Nah, pada tahap ini nyamuk beristirahat sampai sayapnya mengeras. Jadi habis keluar dari cangkang kepompong nggak bisa langsung terbang, tapi dia beristirahat dulu atau berdiam dulu sampai menunggu sayapnya menjadi keras. Oke, untuk materi yang terakhir yaitu daur hidup lalat. Lalat adalah hewan yang membawa penyakit. Kenapa demikian? Karena lalat selalu hinggap di tempat yang kotor dan bau. Kita bisa sakit perut jika memakan makanan yang dihinggapi oleh lalat. Nah, kalian pernah sakit perut kan? Makanya harus hati-hati ya dengan makanan yang kalian makan. Dilihat kira-kira dihinggapi lalat atau tidak. Nah, kemudian Ibu Guru juga di sini akan menjelaskan bahwasanya lalat atau perkembangbiakan lalat ini memiliki 4 tahap.
Tahap yang pertama adalah telur. Lalat berkembang biak dengan bertelur. Lalat bertelur di tempat yang hangat, misalnya di atas timbunan sampah atau di atas makanan yang terbuka, makanya suka sakit perut ya. Kemudian telur-telur tersebut akan menetas dan menjadi larva. Nah, larva atau belatung memakan makanan apa yang tersedia di sekitarnya. Larva lalu berkembang menjadi pupa. Pupa adalah sejenis kepompong. Setelah 4-5 hari, lalat akan keluar dari pupa dan menjadi lalat. Nah, itulah proses perkembangbiakan dari tahap lalat. Ada 4 tahap: telur, larva, pupa, kemudian lalat dewasa. Nah, untuk materi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Baiklah, untuk tugas hari ini kalian kerjakan di halaman 89 nomor 1 dan 2. Kerjakan dengan semangat ya. Jika sudah selesai, silahkan kirim via WhatsApp ke guru kelasnya masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.